Iya, ya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabarnya anak-anak sekalian? Nah, sehat hari Baik, ini? Pak. Baik, Pak. Oke. Alhamdulillah sehat. Ini di Sabtu yang pagi cerah. Pak absen dulu ya. Oke. Angga ada? Hadir. Ya. Basri ada? Hadir, Pak. Oke, hadir. Ferry ada? Siap, hadir, Pak. Oke. Baiklah anak-anak sekalian, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran PJOK, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan memberikan dulu pretest. Silakan siapkan HP-nya masing-masing. Nanti Pak kirim link Google Form-nya di grup WhatsApp kita. Oke, apakah sudah masuk? Ya, udah ya. Oke, silakan dibuka linknya. Kerjakan itu dalam waktu 5 menit. Bapak kasih waktu 5 menit, silakan. Nanti kita bisa lihat hasilnya. Silakan dikerjakan dulu linknya. Ya, sudah? Oke, kayaknya sudah ada yang muncul nilainya. Oke, ya nanti Pak sebutkan nilainya ya. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Ini nilai awal kita di dalam pembelajaran ini. Materi apa yang akan Bapak sampaikan sebelum kita ke materi, kita ice breaking dulu. Oke, biar rileks kepalanya. Oke, ice breaking dulu. Coba tangannya di depan kamera. Oke, satukan. Siap. Oke, hitung sampai 10, ayunkan, rapatkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ya putar. Oke, ya relax. Oke, stop. Oke, terima kasih. Setelah kita mulai, Pak akan menampilkan share screen dulu ya. Tunggu. Apakah sudah muncul? Anak-anak? Oke, lagi loading. Oke. Ya, muncul, Pak. Oke, sudah muncul ya. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Pada materi hari ini sudah terlihat dari gambar background-nya, itu gambar apa? Ya, permainan bulu tangkis. Jadi di sini sesuai materi yang Pak ajarkan, materi permainan bulu tangkis, kita belajar dulu dari sejarah. Ya. Sejarah permainan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis di dunia pertama kali dimainkan dengan menggunakan raket. Ini telah berkembang sekitar 200 tahun yang lalu. Tepatnya di Mesir kuno, sebelum diketahui bahwa permainan ini mulanya dimainkan oleh orang Tionghoa yang dinamakan Jianzi. Namun bedanya,
pada saat itu belum menggunakan raket sebagai alat pemukul bola. Zaman pertengahan di Inggris, badminton ini dimainkan oleh anak-anak yang kemudian dikenal dengan sebutan shuttlecock atau battledores. Pada saat memainkannya, anak-anak menggunakan tongkat atau dayung. Permainan bulu tangkis ini semakin aktif dikenalkan terbukti dengan publikasi yang dilakukan pada majalah Punch di jalan-jalan London, Inggris. Bentuk publikasinya pun berupa kartun. Setelah publikasi yang terus dilakukan warga Inggris, kemudian membawa permainan ini ke beberapa negara lain seperti Tiongkok, Jepang. Lalu permainan badminton ini juga ditemukan oleh para tentara Britania saat di India, tepatnya di Pune pada abad ke-19. Hal ini terjadi saat mereka sedang menambah sebuah peralatan berupa net dan jaring atau jaring yang kemudian dimainkan secara berlawanan. Sebab itu jugalah kota Pune ini mempunyai sebutan Pona. Sebutan lain olahraga bulu tangkis pada saat itu ya punah pada saat di India. Jadi pada tahun 1850 tentara Britania kemudian membawanya kembali ke permainan ini ke Inggris. Ya. Ini India kita ketahui bahwasannya bekas negara jajahan Inggris. Oke, di sini ada teknik dasar anak-anak sekalian. Nanti link YouTube-nya nanti Bapak akan kopikan ke grup WhatsApp kita. Ini ada gambar teknik servis dan pukulan drive. Dan ini ada pertanyaan pemantik. Nanti silakan dicatat. Apa yang dapat dianalisis dan dirinci pada gerakan tersebut? Ini dua macam ini. Nanti ada 7 teknik kita akan sampaikan. Nanti akan dianalisis oleh anak-anak dan dirinci ya. Lalu bagaimana merangkum teknik dasar pada gambar tersebut? Ya, ini merangkum. Yang C itu bagaimana kalian melakukan teknik tersebut pada setiap permainan bulu tangkis? Ini pertanyaan pemantiknya. Ya, anak-anak nanti videonya itu Pak kirim di grup WhatsApp untuk sebagai referensi anak-anak mencari bentuk rangkuman. Ya, berikut. Oke, ya ini lapangan dan alat. Oke, pada lapangan dan alat, bentuk lapangan bulu tangkis ini 4 persegi panjang. Ukuran lapangan dan netnya sebagai berikut. Jadi ukuran lapangan pada permainan tunggal ini panjangnya 13,40 meter. Lebarnya untuk permainan tunggal ini 5,18 meter. Anak-anak bisa lihat di gambar di sampingnya itu yang 5,18 itu adalah garis dalam ya. Garis dalam. Ya, yang ada di sini tuh. Ini garis dalam 5,18. Ini untuk permain tunggal. Ya, ukuran lapangan untuk permainan ganda atau double ini panjangnya tetap sama 13,40 meter, lebarnya 6,10 meter. Nah, ini terlihat pada gambar. Tuh. Nah, Anda bisa lihat dan diamati di situ ada keterangan berapa meternya. Kalau yang di dalam kurung itu ukuran orang luar negeri. Namanya 13 kaki. Kalau feet itu kan kaki. Oke. Untuk ukuran net sama untuk tunggal dan ganda, tinggi net itu 1,55 meter, panjang net 6,10 meter, lebar netnya 0,67 meter. Ya. Lalu bola kok ini terdiri dari kepala dan bulu. Kepala terbuat dari gabus berat kok sekitar 4,73 sampai 5,50 gram. Nah, untuk raket ini bermacam-macam anak sekalian. Ini raket adalah pemukul dalam permainan bulu tangkis. Ini beratnya kurang dari 150 gram. Jadi sangat-sangat ringan. Kalau untuk yang saat ini raket yang bagus itu sangat ringan, kurang dari 150 gram. Raket itu bisa terbuat dari kayu, aluminium,
fiberglass. Ya, mungkin sudah ada anak-anak di sini yang punya raket ya. Nah, kita lanjut ke berikut. Ya, untuk teknik memegang raket di sini Bapak tidak mengambilkan gambar karena nanti ada di dalam video YouTube itulah. Ini kita melihat dulu, membaca bahwasanya ada 4 macam teknik memegang raket. Di sini pegangan kombinasi, raket dipegang seperti kamu berjabat tangan. Ya, pegangan ini digunakan untuk melakukan berbagai jenis pukulan. Ya, jadi kalau ada contohnya enak ini. Ya, seperti pegangan tangan ya. Lalu pegangan backhand itu raket digenggam pada telapak tangan bagian tipis ibu jari tangan kuat menahan gagang raket. Jadi seperti melakukan teknik servis yang depan. Pada gambar yang di background Bapak ini. Cara ini menghasilkan pukulan backhand yaitu pukulan dengan punggung menghadap ke arah pukulan. Ya. Jadi yang ketiga ini ada pegangan kapak. Nah, gagang raket dipegang pada telapak tangan bagian yang tipis seperti memegang kapak. Jadi kayak kita megang kapak. Oke, pegangan geplak kasur. Nah, ini yang paling sering kita gunakan. Apalagi pada saat akan melakukan smash, anak-anak sekalian. Jadi pegangan geplak kasur ini seperti kita memegang pemukul kasur. Pernah lihat pemukul kasur enggak? Pernah ya? Pernah mainkan ya? Nah, pernah lihat pemukul kasur ibunya di rumah? Nah, itu coba seperti itulah. Pernah. Nah, Pernah, Pak. ya, ini kurang lebih teknik pukul geplak kasur ini istilah dari kita yang paling mudah anak-anak lakukan di sini. Ya, kepala raket dan senar ke atas dan bawah, pegangan ini digunakan untuk melakukan pukulan smash. Nah, ini paling enak kalau untuk smash karena memang sering untuk mukul keras. Kalau kasurnya nggak dipukul keras kan nggak ini. Oke, berikut. Oke, teknik pukulan servis. Ya, di sini ada 3 macam. Servis panjang, servis pendek, dan flick servis. Jadi gambar di atas itu anak-anak sekalian 3 macam ini teknik servis yang bisa kita gunakan. Ya, servis panjang, long servis. Nah, ini sering dilakukan memukul kok dari bawah dan diarahkan ke belakang atas lapangan permainan lawan. Ini long. Nah, servis pendek, short servis diarahkan ke bagian depan lapangan lawan dan biasanya dilakukan pada permainan ganda. Tunggu di dalam, Bang. Oke ya, untuk berikutnya flick service adalah cara yang dilakukan seperti servis pendek, namun pada saat hampir menyentuh bola secara tiba-tiba pergelangan tangan ini diluncurkan sehingga shuttlecock menjadi kencang dan melambung ke belakang ke daerah servis. Dan servis ini banyak digunakan pada permainan ganda. Ini kalau anak-anak sering nonton ya Minion, nah, itu sering melakukan flick itu. Ada yang ngefans nggak sama The Minion? Ada Pak, saya Pak. Oke. Ya, itu pasti sering ya lihat ini ya. Sering lihat The Minion main ya. Oke. Berikut ya, ini untuk teknik lob, anak-anak bisa lihat gambarnya. Ini gerakan 1 itu ditarik dari belakang, terus didorong ke depan atas. Yang 3 seperti itu juga. Ini bisa anak-anak lihat teknik pukulan lob yang perlu kita kuasai juga. Berikut ada teknik pukulan drive. Ini pada gambar urutannya dari belakang. Jadi ini posisi drive seperti ini ketika bola biasanya sejajar dengan tinggi net atau datangnya bola itu sejajar, tidak deras tapi kita cepat menyambarnya. Ini seperti ini. Ini teknik pukulan drive. Ada gambar. Nah, ini drop shot. Dia mirip seperti akan melakukan smash, tetapi pada saat bola berkenaan di udara itu dia pelan pada saat follow throw-nya atau gerak lanjut di gambar 3 itu. Makanya bola yang sering kalau kena drop shot itu
jatuhnya biasanya di depan net dan sangat menukik. Ini drop shot. Oke. Nah, ini pukulan smash memang seperti drop shot, tapi memang betul terlihat dari posisi kaki kirinya itu di depan. Memang untuk teknik smash ini sangat terlihat betul kalau bola yang sudah lambung atau bola lob yang akan dipukul keras. Ada 4 gerakan ini. Nanti bisa anak-anak amati pada videonya ya. Oke, berikut. Nah, ini teknik pukulan netting. Nah, pukulan netting ini biasanya kita lakukan permainan bulu tangkis ini, bolanya biasanya mendekati bibir net. Ya, seperti gambar pertama, lihat seperti ini seperti melakukan backhand. Karena kalau netting ini jangan sampai menyentuh net anak-anak sekalian. Nah, ini yang nomor 2 seperti itu juga. Ini menyambar bola yang masih berada di atas net, dan yang nomor 3 ini biasanya bola sudah turun ke bawah sekali ini. Oke, untuk teknik yang berikut, ya ini langkah kaki. Langkah kaki Pak tidak mengampilkan gambar sini supaya anak-anak juga dapat membacanya terlebih dahulu, baru nanti kita melihat videonya. Bisa nanti disesuaikan. Ya, gerak langkah kaki saat menentukan keberhasilan memukul kok. Teknik dasar langkah kaki yang baik adalah kaki harus dapat digerakkan ke segala arah secara cepat dan ringan. Berdiri selalu pada ujung kaki, sikap ini memudahkan kaki bergerak cepat. Ya. Lalu yang kedua, saat mengembalikan bola di depan net, kaki kananmu berada di depan dan sebaliknya pada waktu memukul bola di belakang, kaki kananmu di belakang. Ini yang keempat, langkahmu harus diatur seefisien mungkin. Langkah yang panjang lebih baik daripada langkah kecil-kecil atau pendek. Ya, ini ada memang perlu sekali untuk pemain bulu tangkis untuk menguasai teknik langkah kaki. Ya, baiklah anak-anak sekalian. Di sini Pak akan membagi kelompok. Nanti di sini kita menyusun rencana. Ya, rencana yang pertama kita lihat dulu, anak-anak sekalian. Di sini fokus yang diamati. Bisa terlihat, ya? Yang dari sudah Bapak jelaskan tadi, di sini ada pengertian dan asal-usul bulu tangkis. Nah, deskripsi tabel untuk tugas kita setelah pembelajaran ini, anak-anak merangkum daripada pengertian dan asal-usul permainan bulu tangkis. Nanti bisa ditampilkan di sini. Ini sudah Bapak masukkan di LKPD kita. Nanti anak-anak bisa lihat di LKPD. Dan untuk bahan referensinya bisa mencari di internet, perpustakaan sekolah kita. Lalu ada buku paket yang sudah dibagikan. Nah, silakan itu bisa dijadikan bahan referensi untuk merangkum dari pengertian dan asal-usul tadi. So, yang kedua itu fokus yang diamati, perlengkapan dan lapangan bulu tangkis. Nah, ini tadi sudah disebutkan ada beberapa. Apakah ada yang perlu ditambahin nanti untuk anak-anak silakan dicari dulu referensinya. Nanti dimasukkan di dalam kolom deskripsi ini. Nah, di sini ada project. Tadi kan Pak sebutkan ada 4 pegangan ini. Nah, di sini ada Amerika dan Inggris, tapi Bapak tidak sebutkan di sini. Nah, ini untuk anak-anak bisa silakan mencari bagaimana sih pegangan Amerika, Inggris. Nah, kalau penggabungan jabat tangan dan back ini mungkin sudah tahu. Nah, untuk Amerika dan Inggris ini, silakan apakah sama dengan yang Bapak tampilkan tadi. Ini menjadi proyek anak-anak sekalian untuk mencari referensinya. Ya.
Lalu untuk yang keempat ini pembelajaran gerak dasar pukulan bulu tangkis. Jadi mendeskripsikan teknik servis tadi kan Pak lihatkan gambar. Jadi anak-anak nanti bisa menguraikan rangkaian teknik servis, menguraikan rangkaian teknik lob, menguraikan rangkaian teknik drive, menguraikan rangkaian teknik drop shot, menguraikan rangkaian teknik smash, lalu gerak kaki. Oke, ini bisa dibuat dulu rencananya. Bapak kasih waktu, boleh silakan anak-anak ke kelompoknya. Ada yang perlu ditanyakan di sini sebelum nanti kita ke tugas selanjutnya? Silakan. Ada? Ada Pak, saya Pak. Ya ada, silakan. Silakan Ferry. Saya Basri Pak. Oh ya silakan Mas Edi, silakan. Oke Pak, dalam menyusun rencana ini tugas yang Bapak berikan ini kami ini meringkas saja Pak ya, gitu Pak ya? Ya ini nanti Atau merangkum. bagaimana Pak? Ya ini merangkum, Oh, merangkum. ya merangkum atau menguraikan. Kalau yang masih ada dalam bentuk gambar tadi, Ya. menguraikan gerakannya tadi ya. Oke. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Nah. Oke, setelah anak-anak sudah buat ini, silakan nanti dulu ntar. Sudah melihat ini, silakan. Nah di sini Bapak berikan kebebasan kepada anak-anak. Setelah merangkum dan menguraikan, silakan nanti untuk mengumpulkan produknya, silakan dalam bentuk tabel boleh, hasil pengamatan boleh. Terus mau menggambar salah satu teknik dasar tadi, silakan boleh anak-anak. Nanti bisa dipresentasikan di kelas loh. Misalnya teknik gerakan apa tadi, yang lob, ya, mana yang suka tadi. Atau mau membuat video rekaman juga, Pak persilakan. Ini ya nanti hasil untuk kita ya. Ada yang perlu ditanyakan anak-anak di sini? Di 3 macam ini nanti bisa dipilih nanti untuk tugasnya. Waktu kita tinggal 5 menit lagi ya. Ya, ini kesimpulan. Nah, anak-anak sekalian, kesimpulannya di sini, teknik dasar pukulan pada permainan bulu tangkis ini ada 7 yang perlu dikuasai agar dapat bermain bulu tangkis dengan baik. Nah, untuk kesimpulan ini nanti bisa kita tambahkan lagi setelah nanti proyek yang anak-anak lakukan sudah bisa dikumpul, nanti bisa ditambahi di sini. Yalah, cukup sekian anak yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum Bapak tutup, kita lakukan post test lagi yuk. Ya, silakan klik lagi link yang tadi yang Bapak kirim di grup WhatsApp. Waktunya 2 menit coba. Ya, 3 menit. Kita tunggu. Ya, sudah masuk? Oke. Oke, bolehlah Basri meningkat nih dari 30 ke 70. Wah, bolehlah. Nanti Bapak kirim ya, kirim di grup WhatsApp. Halo, oke Ferry ada. Wow, Ferry 40 ke 50. Oke, naik 10, bolehlah. Naik 1 soal ya. Ya, Angga ada. Oke, Angga. Wah, Angga turun nih. Tadinya sudah bagus 60, ini kok 50. Oke, nanti bisa dibaca lagi. Oke, silakan. Bela anak-anak, inilah hasil pretest dan post testnya. Nanti Bapak print out atau nanti Bapak kirim ke grup WhatsApp-nya untuk bahan refleksi kita bersama. Bapak akhiri pada pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak stop share ya.